lebih mudah persentasinya teman-teman yang ada di keadaan yang tidak enak itu menjadi sukses daripada anak-anak yang dari awal udah nyaman hidupnya. Secara probabilitas kalian punya advantage, punya privilege di mana gini, kalau anak-anak yang sudah lahir dalam keadaan nyaman, mereka harus keluar dari zona nyaman. Betul. Kalau teman-teman sudah di luar dari zona nyaman dari awal gitu, jadi maksudnya kenapa kita nggak ngelihat dari perspektif yang itu gitu? Tentunya ini gampang diomongin sih daripada dilakukan, tapi anggap aja ini proses gitu, dan berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Gue rasa sih itu ya. Gue mau cerita sedikit Mas Hendra. Iya Bang. Gue percaya nggak ada anak yang durhaka. Gue percaya yang ada orang tua yang nyerah. Betul. Gue percaya itu. Gue nih kurang nakal apa? Iya. Kontroversi-kontroversi yang gue lakukan nih levelnya nasional. Betul. Dan kurang mencoreng nama baik keluarga bagaimana lagi itu. Bayangkan perspektif orang tua gue saat lagi kumpul keluarga, diomongin kan itu, lihat tuh anaknya tuh begini-begini, lo lihat tuh anaknya tuh begini, ini lihat tuh anaknya begitu tuh. Itu baru dikumpul keluarga. Lo bayangin orang tua gue di komplek bagaimana? Lo bayangin orang tua gue lagi pergi kemana kelihatan itu bagaimana? Kurang durhaka dari segi mana lagi gue gitu. Tapi yang menarik dari orang tua gue adalah mereka nggak menyerah. Jadi Mas Hendra, pada waktu gue ditangkap kemarin, gue merasa kayaknya itu sudah batas terakhir kesabaran orang tua gue. Itu asumsi gue pada waktu itu. Gue merasa kayak, ya kalau gue jadi bokap nyokap gue sih, gue dirobek dari kartu keluarga sih, ya wajar. Wajar lah ya. Wajar. Nggak protes lah ya. Nggak protes lah. Kayak gue menempatkan posisi gue kayak damage atau kerugian sebesar apa yang udah gue berikan kepada orang. Ya, dan apapun yang mereka lakukan wajar. Jadi waktu gue ditaruh di rehab, gue udah dalam mindset bahwa oh ya udah gue pasti udah di kick dari keluarga. Sampai satu ketika nyokap bokap gue datang ke rehab, mengunjungi gue ke rehab. Nah, asumsi gue pada saat itu adalah mereka tuh cuman pengen bikin pemutusan hubungannya official aja. Jadi mereka pengen ketemu terus bilang udah lo bukan bagian dari keluarga ini lagi, terus diurus apa ini. Gue pikir gitu, makanya gue pikir ya udah nggak usah ketemu lah kalau kayak gitu. Gue bilang, gue ngomong sama petugas rehab, gue bilang udahlah nggak usah, kalau nyokap bokap gue datang nggak usah ketemu gitu. Cuman pada saat itu adalah ada satu petugas rehab, salah satu orang di sana bilang nggak bisa gitu Cok, kalau kunjungan dari keluarga itu harus di apa namanya, lo harus ketemu gitu. Lu jangan mangkir, ketemu aja, dan kalau memang ketemu dan lo nggak mau ketemu lagi, setidaknya lo langsung ngomong di situ gitu. Iya. Lo harus ketemu. Oh ya udah gitu. Ya udah, gue datang, akhirnya datang, bokap nyokap gue datang. Di situ mindset gue udah kayak oh ya udah ini pasti bakal di apa namanya, di kick lah dari keluarga. Tapi lo tau nggak Mas Hendra, yang menarik itu apa? Nyokap gue bilang kayak gini. Dia datang, terus dia pegang tangan gue, terus dia ngomong kayak, Mama nggak peduli apa kata orang, tapi hari dimana kamu lahir itu adalah hadiah terbaik buat Mama. Mas. Nah makanya di situ gue yakin nggak ada anak durhaka tuh, nggak ada anak durhaka, percaya sama gue. Gila. Yang ada orang tua menyerah gitu. Karena lebih gampang bilang anak durhaka dan mengutuk dia jadi batu daripada menemani anak tersebut dari mulai ini sampai sedikit-sedikit lebih baik. Enggak, tapi itu serius ngomong kayak gitu? Iya, serius ngomong kayak gitu. Dia ngomong kayak gitu. Dan akhirnya sekarang hubungan gue dengan orang tua gue ya baik-baik aja gitu. Sedikit demi sedikit membaik. Sekarang udah sangat membaik gitu. Tentunya memang ada banyak yang gue nggak setuju dengan nyokap bokap gue, dan nyokap bokap gue juga banyak yang nggak setuju dengan gue. Tapi pada akhirnya kita sampai di pemahaman ini Mas Hendra. Hubungan bapak dan anak, hubungan ibu dan anak itu jauh lebih penting daripada ideologi apapun. Gitu. Jadi mereka tahu gue ateis, tapi
di satu sisi mereka juga nggak setuju loh gue ateis. Tapi di satu sisi mereka juga tahu gue nih anaknya gitu. Di satu sisi juga gue tahu bokap nyokap gue tuh seperti apa gitu. Banyak lah yang gue nggak setuju. Tapi di satu sisi gue juga tahu itu tuh orang tua gue gitu. Hubungan orang tua dan anak ini menurut gue jauh lebih sakral daripada kepercayaan apapun. Sehingga saat kita ketemu, kita mengesampingkan kepercayaan ideologi kita dan kita menjadi ayah dan anak atau ibu dan anak dengan. Kita tuh lucu loh kalau misalnya kita nongkrong keluarga gitu, makan malam keluarga gitu atau makan apapun, sekali-sekali kan gue masih sering makan sama keluarga gue. Kita bikin rules. Rulesnya adalah tidak boleh ngomong politik. Tidak boleh ngomong agama. Kita ngobrol sebagaimana orang tua dan anak ngobrol aja. Karena kalau kita udah ngomong politik dan agama pasti berantem itu. Iya. Jadi itu batasannya. Jadi kalau misalnya lagi makan malam gitu terus tiba-tiba bokap nyokap gue ngomong kayak Indonesia ini itu gue kasih kartu merah prit. Jangan ngomong. Ini makan rendangnya enakan gitu aja. Berarti kalau nggak jadi berantem soalnya. Bener banget tuh. Nggak ada kita mau. Kalau kepercayaan kita itu harganya adalah hubungan dengan ibu dan ayah kita. Buat gua secara pribadi, gua nggak tahu kalau buat orang lain ya. Gua berbicara untuk diri gua. Buat gua nggak worth it. Nggak worth it. Kalau kepercayaan gua harganya adalah hubungan gua dengan Mas Hendra, hubungan gua dengan teman-teman gua, nggak worth it. Oke. Makanya gue kalau misalnya ketemu sama orang terus ngajak-ngajak debat, kadang gue iya deh bener lu bener iya. Nah sekarang kita makan bareng lagi gitu aja gue. Karena hubungan pertemanan menurut gue jauh lebih penting daripada begitu. Jadi pada saat kemudian orang tua menghadapi anak yang seperti itu, kayaknya senjata yang paling ampuh adalah cinta dan kasih sayang. Ya betul. Karena menyerah kan lebih gampang daripada mendampingi kan. Iya. Dan ini gue datang dari cerita gue yang gue rasa gue juga cukup punya bobot untuk bercerita tentang ini gitu. Dulu gue sempet berantem sama orang tua gue, tapi sekarang udah enggak. Iya. Udah baik-baik. Oke. Itu kalau untuk anak-anak yang misalnya kayak nakal dan lain sebagainya gitu. Iya. Nah, gimana? Apa yang ingin disampaikan Bang Coki buat adik-adik kita, buat teman-teman kita yang berada di fase titik terendah soal finansial nih Bang? Nah, itu kalau misalnya mau bangkit gitu ya, dari keterpurukan finansial, karena miskin itu kan capek gitu ya. Capek. Itu tips dan triksnya gimana sih Bang gitu? Aduh, kalau jawaban bercanda gue nih, ini jawaban bercanda ya. Ya ginjal masih ada satu. Kalau miskin kan minum air putih terus tuh, ginjalnya masih sehat tuh, nggak bercanda lah. Menurut gua kalau yang masih muda, proses lah. Proses. Siapa orang terkaya di dunia? Elon Musk. Dulu gembel juga sebelum jadi Elon Musk gitu. Sekarang tinggal balik lagi ke kita. Kita pengen proses ini sampai meninggal. Atau ini cuma menjadi sebuah fase dalam hidup kita di mana ini awalnya aja. Gitu. Jadi jangan ya nggak apa-apa. Anggap keadaan yang sedang terjadi di diri kita ini adalah kesempatan buat kita untuk menempa diri kita sebaik-baiknya supaya bisa keluar dari keadaan ini. Karena gini, tanpa maksud mengecilkan penderitaan atau kegelisahan teman-teman yang ada di sana ya, lebih mudah presentasinya teman-teman yang ada di keadaan yang tidak enak itu menjadi sukses daripada anak-anak yang dari awal udah nyaman hidupnya. Secara probabilitas kalian punya advantage, punya privilege di mana gini. Kalau anak-anak yang sudah lahir dalam keadaan nyaman, mereka harus keluar dari zona nyaman. Betul. Kalau teman-teman sudah di luar dari zona nyaman dari awal gitu. Jadi maksudnya kenapa kita nggak ngelihat dari perspektif yang itu gitu. Tentunya ini gampang diomongin sih daripada dilakukan. Tapi anggap aja ini proses gitu. Dan berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Gue rasa sih itu ya. Pinter-pinter cari peluang dan lakukan hal-hal yang sama ini.
Di saat kita dalam keadaan terpuruk, kurang-kurangin idealismenya lah menurut gua. Cuman anak kecil yang ditanya maunya apa. Orang dewasa itu mengerjakan apa yang dia bisa gitu. Kadang kan ada orang udah dalam keadaan terpuruk, kalau misalnya ditanya, kenapa lo nggak kerja ini? Aduh, itu nggak sesuai sama passion. Nggak ada, nggak usah gitu-gitu. Lakukan apa yang bisa dilakukan, dan aware dengan kesempatan yang ada, dan anggap aja ini proses untuk menempa diri kita jadi lebih baik. Oke. Nah Bang, ketika kemudian di posisi terendah tadi kan, katanya pertama kan kita harus melakukan penerimaan dulu dengan kondisi itu. Kita harus beradaptasi dulu gitu. Tapi semakin lama beradaptasi, terkadang kita kehilangan dorongan untuk bertumbuh gitu. Nah itu gimana? Ya, itu Bang. itu ya. Tentunya beradaptasinya tentunya bukan untuk ini ya. Beradaptasinya tentunya bukan untuk nyaman, tapi beradaptasinya tentunya untuk supaya bisa survive sambil di satu sisi juga melihat peluang-peluang yang bisa kita lihat supaya kita bisa melenting ke atas. Itu sih sebenarnya. Jadi pengertian adaptasinya juga harus dirubah gitu. Tapi kalau sorry aku potong. Tapi kalau dari Coki Pardede sendiri gitu di fase titikmu hari ini gitu ya. Itu dulu melakukan semacam kayak afirmasi, visualisasi, model-model kayak gitu nggak sih Bang? Sejujurnya enggak. Sejujurnya gue dulu cuman melakukan apa yang pengen. Gini, dulu mindset gue adalah lakuin aja dulu 100 langkah. Dari 100 langkah itu masa 2 atau 5 nggak ada yang kena sih, gitu gue. Pada saat itu gue kayak gitu. Jadi gue melakukan banyak hal, kayak senapan mesin aja. Tas gitu. Semakin kita banyak melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda-beda tentunya, semakin kita banyak bereksperimen, masa satu pun gak ada yang kena. Kalau dulu gue begitu. Kuncinya lakukan banyak hal. Proses, lagi-lagi kembali ke proses gitu ya. Lakukan banyak hal. Tapi gini ya, belum tentu itu works buat kalian. Tapi setidaknya di gue itu works gitu. Dan saat udah ada satu yang works, udah pegang, tahan itu di sini. Kalau gue sih kayak gitu. Iya sih, kadang kalau diangen-angen gitu ya, teman-teman kan banyak ya yang ngajari tentang afirmasi segala macam, katanya harus dilakukan sebelum tidur dan seterusnya. Bisa jadi betul juga. Padahal kan pola afirmasi setiap orang itu kan beda-beda. Kadang ketika kemudian dia sambil mandi, aku mikir gini kok kejadian gitu. Maka menemukan pola sendiri-sendiri itu menurutku lebih realistis deh, iya nggak? Dan kadang-kadang kita udah kalah di pikiran sendiri, Mas Hendra. Kadang-kadang gini. Karena kan kita mau melakukan sesuatu kan kita assess dulu di pikiran, nanti ini begini, nanti ini begini, nanti ini karena kita kebanyakan nanti nggak jadi deh, malah nggak jadi. Udahlah, lakuin aja lah gitu. Lakuin aja sebanyak-banyaknya, denger saran dari orang, jangan anggap kritikan dari orang itu adalah hate speech. Siapa tahu itu harus bisa memilah-milah mana kritikan yang membangun, mana yang memang nggak suka sama kita. Jadi ya. Kalau konteksnya, kalau contoh kasusnya gue, yang gue lakukan dulu adalah gue melakukan banyak hal. Jadi penyiar radio iya, jadi nge-MC iya, bikin syuting YouTube iya, semuanya gue lakukan. Sampai akhirnya dapat gitu. Iya. Nah kalau kita berkaca dari ajaran Hindu ortodoks gitu ya, kita kenal ada konsep Sudra, Waisa, kemudian Ksatria, Brahmana, yang sebelumnya, yang sekarang kemudian menjadi sebuah pengkastaan yang sangat feodalistik gitu ya. Kita tahu bahwa orang itu kan ada yang hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya memikirkan keluarganya, memikirkan sebuah lingkungan atau negara, bahkan ada yang memikirkan manusia secara seutuhnya gitu. Betul. Nah, yang jadi masalah adalah pemimpin-pemimpin kita itu sebelum kemudian dia jadi anggota dewan, jadi presiden, jadi wakil presiden, itu nggak dicek dulu sama psikolog gitu. Ini manusia kualitas apa gitu. Jangan-jangan Sudra dijadikan sebagai pemimpin. Nah, kritiknya Coki untuk Indonesia supaya lebih baik gimana tuh? Sebenarnya menurut gua, kalau kita tarik ke belakang, kayak di pembahasan awal kita tadi,
pilar-pilar utama tuh harus diselesain dulu. Oke. Pendidikan harus selesai dulu. Kemakmuran juga harus selesai dulu. Kenapa pendidikan dan kemakmuran tuh penting? Karena kalau semuanya sudah dalam keadaan yang relatif makmur, berarti gua asumsikan, dugaan gua, orang tua akan jadi punya cukup waktu sama anaknya. Ketimbang dia harus ngambil pekerjaan 3, 4 gitu. Asumsi gua, kalau anaknya pendidikan udah bagus di sekolah, dia pulang ke rumah, dan orang tua juga punya waktu untuk anaknya, harusnya ada pendidikan-pendidikan karakter yang bisa dimasukin di sana gitu. Jadi menurut gua sebenarnya pilar-pilar utama di bangsa itu memang harus diselesaikan sih. Kemakmuran dan pendidikan itu penting banget soalnya. Karena itu saling berkaitan menurut gue satu sama lain. Kalau cuman pendidikannya doang yang bagus, tapi kemakmurannya enggak, pada akhirnya juga nanti dia pinter tapi pulang ke rumah karena orang tuanya kerja semuanya, dia nggak dapat kasih sayang, dia nggak dapat dia nggak dapat pendidikan yang harusnya itu menjadi bagian dari orang tuanya gitu yang memberikan. Maksud gue sekolah bagus itu satu hal, tapi kan guru kan tidak nge-WhatsApp dan ngeliatin kita 24 jam untuk melihat gitu. Jadi kalau menurut gue yang sudah terjadi sekarang ya sudahlah, mau diapain lagi. Tapi memang kita fokus ke yang di bawahnya aja nih, yang nanti bakal jadi penerus gitu, yang bakal jadi penerus. Ini aja yang harus kita fokusin. Di pundak mereka lah Republik ini nanti akan yang ini ya udahlah, kita mau ngapain juga sih. Iya. Ibaratnya ya udahlah, ditahan aja lah. Paling berapa puluh tahun lagi. Tapi yang ini nih, menurut gua sebenarnya pilar yang paling penting sih menurut gua kemakmuran dan pendidikan sih. Menurut gua itu dua hal yang harus bisa berdiri tegak dulu, karena kalau ini udah nanti yang lain akan jatuh pada tempatnya dengan sendirinya menurut gua. Oke. Aku ada 2 pertanyaan lagi terakhir boleh. Untuk Bang Coki. Aku seneng banget, nyaman banget gitu. Jadi pinter mendadak gitu ya ngobrol sama Bang Coki ini. Oke Bang, bisa nerawang nggak ini kira-kira Indonesia bakal masuk Piala Dunia ini katanya konspirasi gitu. Ada konspirasi yang apa tuh namanya, karena nanti kick off-nya pagi dan lain sebagainya. Itu menurut Bang Coki gimana tuh? Ya, ada yang bilang katanya kemungkinan Indonesia masuk Piala Dunia itu besar karena penonton bola di Indonesia banyak. Jadi FIFA menginginkan supaya share penonton. Kalau menurut gua nih, mau itu konspirasinya benar, mau itu konspirasinya nggak benar, kita tetap harus mendukung timnasnya aja sih menurut gua. Karena mereka, yang gua percaya mereka sudah latihan dengan baik, yang gua percaya mereka sudah memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, kita hargai itunya aja. Ketakutan gue adalah kalau kita percaya konspirasi gitu, kita tidak menghargai perjuangan mereka gitu. Seolah-olah kan bener Bang ya. Seolah-olah kan kayak ya nggak gitulah. Mereka udah meninggalkan banyak hal, mereka meninggalkan ada berapa waktu banget, untuk latihan segala macam gitu. Mau itu bener atau enggak, gue nggak terlalu mikirin ya. Tapi yang gue lebih gue kasih apresiasi adalah mau timnas kalah juga gue nggak terlalu. Ya pasti sebel sih. Gue nggak ngikutin bola anyway. Tapi tetap bola ini kan adalah pride-nya bangsa kan. Alat pemersatu bangsa gitu. Mau timnas kalah juga nggak gue hujat kok. Ya, jangan dihujat lah pemainnya, kasihan. Dia udah berkorban banyak gitu. Ya mudah-mudahan aja masuk ke. Amin. Oke, Bang. Terakhir, Bang Coki ini kan intensitas untuk kemudian berdialog dengan tokoh-tokoh agama, ada Habib, ada ustadz-ustadz yang keren-keren itu kan tak lihat masif banget gitu ya. Bagaimana kemudian mengedukasi untuk senantiasa menjaga toleransi di dalam beragama itu kan
aku seneng banget, bangga banget, dan Ngaji Roso selama ini juga concern ke situ gitu ya. Nah, apa final statement ya, closing statement dari Bang Coki tentang urgensi kita senantiasa apa tuh namanya, mentransformasikan nilai-nilai untuk toleransi kita supaya lebih berkualitas, gimana tuh Bang? Ya, sebenarnya toleransi itu sudah ada di dalam darah kita sih sebenarnya. Dan semakin gue pikir-pikir ya, Mas Hendra, semakin gue pikir-pikir ya, sebenarnya kata toleransi itu memang tergantung konteks ya. Tapi kata toleransi itu seolah-olah tidak menempatkan dua pihak di pihak yang sama gitu, di pihak yang sejajar. Contoh, kalau kita ambil definisinya di sekolah, misalnya kita di sekolah, biasanya kan sebenarnya masuknya jam 7, tapi kalau telat 15 menit masih saya toleransi deh. Seolah-olah kan ada yang benar, tapi karena dia salah, tapi masih dimaklumi gitu. Paham. Jadi tidak berdiri sejajar gitu. Makanya menurut gua, mungkin kata yang lebih tepat, kesetaraan mungkin. Apa definisi kesetaraan? Saya, Mas Hendra, atau teman-teman yang nonton punya hak yang sama untuk melakukan atau meyakini apa yang dia yakini tanpa mengkerdilkan kepercayaan orang lain gitu loh. Jadi kita semua tuh punya hak yang sama gitu. Jadi bukan karena seolah-olah karena kebaikan hati satu pihak, jadi pihak lain bisa melakukan sesuatu dengan, pada akhirnya kan itu jadi agak problematik kalau kita pikir-pikir kan. Padahal kalau kita balik lagi ke pembahasan yang pertama, sebenarnya hak kesetaraan setiap warga negara itu dijamin oleh negara sebenarnya. Berarti kan sebenarnya negara sendiri melihat ini semua, terlepas jumlah penganutnya, sebenarnya punya hak yang sama sebenarnya gitu. Dan bisa melihat orang lain memiliki kedudukan yang setara dengan kita, itu juga punya keilmuan yang dalam juga gitu. Jadi menurut gua, marilah kita jangan merasa orang lain di bawah kita. Kita semua darahnya sama-sama merah kok. Kita semua sama-sama manusia. Kita semua setara di mata hukum. Kita semua juga setara di mata Tuhan buat teman-teman gitu kan. Tuhan tidak pernah menciptakan, ya buat yang yakinnya, Tuhan tidak pernah ya Tuhan tidak pernah menciptakan satu ras lebih tinggi daripada ras yang lain ya. Tuhan tidak pernah bahkan banyak anekdot, cerita-cerita di berbagai macam kepercayaan, Tuhan punya hak prerogatifnya. Gini, memang ada aturannya di kitab sucinya, tergantung kepercayaannya. Memang ada aturannya di kitab sucinya. Tapi ada hal-hal tertentu yang pada akhirnya itu hak prerogatif Tuhan gitu. Jadi pada akhirnya kan ini memang untuk jadi guide, tapi nanti pada akhirnya final call-nya ya di beliau gitu. Jadi semuanya sebenarnya di mata beliau tuh ya setara gitu. Jadi ya sudah natural dan sudah fitrahnya kita begitu. Iya, dan aduh capek banget. Udah 2025 sekarang kok masih berantem. Aduh, gue bingung banget deh. Iya, kita capek, malu kayak kalau mau berantem tuh berantem mengenai mana teori keilmuan yang lebih benar, atau mungkin berlomba-lomba dalam hal-hal yang lebih krusial lah gitu. Bukan tentang yang gitu-gitu. Aduh, capek lah. Mau sampai kapan itu? Itu legacy yang tanda kutip ya, memalukan kalau kita turunkan ke anak cucu kita. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Hendra. Atas kebaikan hatimu, Bang Coki Pardede ya. Terima kasih banyak. Ada gereja, ada masjid, ada wihara, ada pura. Mari kita senantiasa sibuk mencari persamaan, bukan mencari perbedaan gitu ya. Mudah-mudahan dialog ini membawa manfaat, arti dan guna buat sahabat semuanya. Thank you so much ya, Bang Coki. Terima kasih. Sukses terus teman-teman. Thank you.